Keberadaan jiwa tingkat D, bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok muda yang keluar dari terowongan spasial. Bahkan dengan ketenangan Gu Yuan, wajahnya masih tanpa sadar dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun keberadaan jiwa tingkat D tidak begitu mengejutkan seperti elit Dou yang sejati. Harus diketahui bahwa bahkan jiwa para ahli seperti Yan Jin dan Lei Ying, yang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 8, belum mencapai tingkat ini. Selain itu, semuanya ingat dengan jelas bahwa setengah bulan yang lalu, jiwa Xiao Yan masih berada di keberadaan jiwa surgawi sempurna. Setengah bulan. Apa yang bisa dilakukan dalam setengah bulan? Pelatihan singkat bisa menghabiskan waktu setengah bulan. Namun, kekuatan spiritual Xiao Yan telah mengalami transformasi luar biasa dalam setengah bulan ini. Xiao Yan, yang baru saja kembali dari makam surgawi, tidak sengaja menggelengkan kepalanya ketika melihat sekeliling yang tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Meskipun hanya setengah bulan berlalu di dunia luar, ia telah menghabiskan 2 tahun di dalam makam tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika orang lain merasa sulit membayangkan perubahan ini. Tidak sulit untuk memahami bahwa 2 tahun pelatihan di dalam makam surgawi, bersama dengan kekuatan spiritual yang tampaknya tak terbatas, memungkinkan Xiao Yan mencapai kemajuan yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa mencapainya? Tanya Yan Jin, bibirnya menggigit, penuh keheranan. Meskipun ia tidak fokus pada pelatihan spiritual, ia telah berlatih selama bertahun-tahun dan tetap berada di keberadaan surgawi yang sempurna. Namun, ia masih memiliki jarak yang signifikan untuk mencapai keberadaan jiwa tingkat D. Leluhur Xiao Xuan memberi saya hadiah, jawab Xiao Yan tanpa memberikan penjelasan rinci. Yan Jin dan Lei Ying terkejut mendengar jawaban itu. Mereka saling bertukar senyum pahit, menyadari bahwa kekaguman mereka pada Xiao Yan telah mencapai puncaknya. Meskipun Xiao Xuan telah meninggal selama beberapa tahun, dia masih meninggalkan warisan yang menakutkan. Apakah kamu telah menemukan cara untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan? Tanya Gu Yuan, yang mulai tenang. Matanya melirik ruang di belakang Xiao Yan. Xiao Yan terdiam. Dia menggelengkan kepala dan menjawab dengan lembut, fragmen jiwa leluhur telah menghilang dari dalam makam surgawi. Gu Yuan terkejut. Dia menatap Xiao Yan sebelum menghela nafas. Meskipun tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam makam surgawi, kemajuan jiwa Xiao Yan pasti terkait dengan hilangnya jiwa Xiao Xuan. Ekspresinya menjadi rumit ketika dia memikirkan ini, menyadari hubungan persaingan dan persahabatan antara keduanya. Besok adalah batas waktu setengah bulan yang disebutkan oleh klan Hun. Gu Yuan bersilang jari, menatap Xiao Yan, dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya pilihan selain melakukannya demi ayah saya, kata Xiao Yan, menggelengkan kepala. Meskipun merasa agak tanpa daya, dia tahu bahwa dia harus menyelamatkan ayahnya, seperti yang dijanjikan kepada kedua saudara lelakinya. Lei Ying dan Yan Jin saling pandang, menghela nafas. Mereka tahu bahwa situasinya tidak bisa disalahkan. Batu Gio kuno yang dipegang oleh Xiao Yan adalah milik klan Xiao, dan dia memiliki hak untuk menggunakannya sesuai keinginannya. Dengan kekuatannya dan statusnya sebagai sekutu yang kuat dalam pertarungan melawan klan Hun, mereka tidak berani meremehkannya. Gu Yuan tidak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia berpikir sejenak sebelum berbicara, baiklah, mari pergi besok. Para ahli dari 3 klan kita akan mengikuti kamu kali ini. Setelah ayahmu kembali dengan selamat ke tanganmu, kita akan menyerang bersama. Kita harus merebut kembali batu giok kuno atau menghancurkannya, terlepas apapun itu konsekuensinya. Ekspresi Gu Yuan tampak tegas. Dia menyadari bahwa jika klan Hun berhasil mengumpulkan semua batu giok kuno dan membuka istana Dewa Kuno Toushi, Hun Tiandi dapat maju ke tingkat Doudi. Pada saat itu, tampaknya tidak akan ada yang bisa melawannya di dunia ini. Mereka harus bersatu untuk menghadapi ancaman ini. Xiao Yan mengangguk, merasa lebih percaya diri dengan 3 klan yang mendukungnya. Meskipun dia mencapai keberadaan jiwa tingkat D, dia menyadari bahwa dia mungkin tidak bisa melawan Hun Tiandi dan banyak ahli klan Hun yang lain. Kami juga telah mengirimkan berita ke aliansi Sky Mansion selama periode ini. Kemungkinan besar, orang-orang mereka juga akan mencapai pegunungan pemakaman besok.
Pada saat itu, 4 pihak kita akan bersatu. Tidak perlu takut pada klan Hun, kata Gudao. Xiao Yan sekali lagi mengangguk. Sekarang, aliansi Sky Mansion telah mulai menunjukkan kekuatannya. Dengan Menara Pil dan Xiao Chen, serta dirinya sendiri yang mencapai keberadaan jiwa tingkat di, aliansi mereka tidak kalah dengan klan Yan dan Lei dalam hal kekuatan. Saya pribadi telah membuka terowongan spasial yang menghubungkan klan Yan, Lei, dan Gu selama Anda berada di makam surgawi. Jika terjadi sesuatu di salah satu dari 3 wilayah ini, kita akan segera mendapatkan umpan balik. Ketiga klan ini juga dalam keadaan siaga tinggi. Semua sesepuh yang sedang retret telah dipanggil secara paksa dan akan berkumpul setelah perintah diberikan. Tambah Gu Yuan. Nasib klan Ling, Xi, dan Yao memberikan peringatan kepada 3 klan yang tersisa. Koneksi spasial ini sepenuhnya dikelola oleh Gu Yuan, dan tampaknya tidak ada yang bisa mengatasinya tanpa sepengetahuannya. Ini memberikan mereka keamanan tambahan, terutama karena Hun Tiandi tidak dapat merusaknya kecuali dia mencapai tingkat Dou di sepenuhnya. Karena Anda berhasil keluar dari retret Anda, pada dasarnya kita sudah siap sepenuhnya. Sekarang, kita hanya perlu menunggu besok, kata Gu Yuan, wajahnya serius. Semua orang memahami bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Skala pertempuran ini mungkin menjadi yang terbesar dalam ribuan tahun di benua Douki. Malam turun di alam Gu, dan sinar bulan memberikan cahaya yang sejuk. Xiao Yan berdiri di halaman kecil di dalam hutan bambu, matanya menatap langit. Ekspresinya penuh dengan rasa penyesalan dan kompleks. Dia telah berada di dataran tengah selama lebih dari 1 dekade, dari seorang pemuda yang tidak dikenal menjadi pemimpin aliansi yang mendominasi seluruh wilayah. Tetapi, satu-satunya obsesinya tetap tidak berubah, menyelamatkan ayahnya. Ayah, besok kita akan bersatu kembali, gumam Xiao Yan, mengepalkan tangannya. Sebuah batu giok kuno muncul di tangannya, memancarkan cahaya spiritual lembut. Dengan lembut mengusapnya, Xiao Yan mengangkat kepala dan menghirup udara dalam-dalam. Meskipun Xiao Yan telah mencapai puncak kejayaannya, dia masih tidak bisa melupakan wajah hangat ayahnya di kota kecil Wutan ketika dia masih seorang pemuda yang dianggap tidak berharga oleh banyak orang. Ayahnya tidak pernah menjadi dingin terhadapnya, bahkan ketika dunia luar mengejeknya. Sebaliknya, ayahnya selalu mendukungnya. Alasan Xiao Yan tetap bertahan selama bertahun-tahun dan akhirnya mencapai kesuksesannya adalah karena ayahnya. Yan sekarang kamu telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari yang saya bayangkan pada saat itu. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun perjalanannya penuh tantangan, dia telah mencapai puncak benua ini. Namun, pertemuan dengan ayahnya masih belum terjadi. Xiao Yan gege. Sebuah sosok lembut menyandarkan diri pada Xiao Yan. Tangan yang lembut memeluk pinggangnya, dan wajah cantik itu terangkat di bawah sinar bulan. Wajah Sun memancarkan kebahagiaan, dan dia dengan lembut mengangguk dengan patuh. Xiao Yan meraih tangan Sun dan memeluknya. Dia menariknya ke pelukannya, tersenyum, ketika saya masih muda, saya telah memberitahu ayah bahwa saya ingin Sun menjadi istri saya. Ayah saya tegas melarang saya untuk bermimpi terlalu tinggi seperti itu. Namun, saya yakin dia senang dengan calon mantunya yaitu Sun Setelah ayah kembali, kita akan membuatnya memimpin pernikahan kita. Wajah Sun menjadi sedikit malu mendengar kata-kata ini, tetapi matanya penuh dengan kebahagiaan. Dia dengan lembut mengangguk dengan sikap patuh. Hati Xiao Yan terasa hangat saat melihat wajah cantik yang lembut dan indah itu. Dia tertawa dan meraih pinggangnya, menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya yang lembab. Dengan suara pintu kamar terbuka, dan Xiao Yan masuk ke dalam dengan Sun Suara pintu tertutup rapat. Malam menjadi hening, desahan cinta ketika sepasang remaja sedang mengaduk adonan rindu di bawah lampu yang redup membuat mereka tampak berkeringat. Goyangan semangat membuat mereka terhempas keranjang dengan mata terpejam. Cinta penuh kasih mengisi udara di dalam kamar. Klan Gu, yang sebelumnya tenang, segera menjadi sibuk dengan suara langkah cepat dan aura kuat yang naik begitu matahari pertama kali muncul keesokan harinya. Pertempuran besar akan segera dimulai. Nona muda, Tuan Muda Xiao Yan, sekarang sudah waktunya untuk berangkat.
Wajah lansia Ling Ying tersenyum saat dia berdiri di depan rumah bambu dan melihat ke pintu yang tertutup rapat. Suaranya lembut saat dia memanggil. Berderak. Pintu berderit dan Xiao Yan perlahan keluar dari kamar. Energi di sekitar tempat itu sepertinya telah terganggu setelah dia melangkah maju. Mata hitam pekat itu tampak seolah-olah itu adalah makhluk ilahi yang menguasai jiwa. Ling Ying tanpa sadar membungkuk di bawah pemindaian mata itu. Ekspresi senang di sudut mulutnya menjadi semakin padat. Di masa lalu, pemuda itu masih terlihat sedikit lembut. Namun, dia telah mencapai puncaknya dalam beberapa dekade. Bahkan Ling Ying hanya bisa mengaguminya. Penglihatan nona muda sangat bagus. Ling Ying tersenyum hangat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keindahan yang berdiri diam di samping pemuda itu. Seolah-olah mutiara paling terang dari klan Gu ini akan menyembunyikan kecemerlangannya yang mempesona hanya di samping Xiao Yan dan tampak seperti wanita kecil yang patuh. Dia seperti wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum dan mengikuti pemuda dari kota Wutan beberapa dekade yang lalu. Ayo pergi. Ling tua, selamat tinggal. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menatap gunung di depannya. Tampaknya ada sekelompok besar aura kuat yang berkumpul dengan cepat di tempat itu. Selain itu, fluktuasi spasial juga dipancarkan dari dua arah lainnya. Tampaknya para ahli dari klan Lei dan Yan juga telah dimobilisasi. Xiao Yan tidak menunggu setelah kata-katanya terdengar. Dia memegang tangan Sun Er dan terbang menuju langit dalam sekejap. Tuan muda Xiao Yan, saya harap Anda akan kembali sebagai pemenang. Ling Ying tersenyum dan bergumam saat dia melihat bagian belakang Xiao Yan dan Sun Er. Pada saat duo Xiao Yan tiba di langit di atas gunung, area itu sudah dipenuhi banyak orang. Banyak ahli dari klan Gu naik ke langit dan membentuk formasi yang teratur. Aura yang besar dan kuat mengalir seperti satu kesatuan. Kekuatan besar itu bahkan menyebabkan Xiao Yan, yang telah masuk keberadaan jiwa tingkat D, tanpa sadar terkejut. Haha, apakah mereka sudah tiba? Gu Yuan muncul di samping mereka berdua setelah kemunculannya. Matanya yang tersenyum menyapu mereka. Perasaan yang tidak diketahui hadir di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa, sepertinya kalian berdua benar-benar berencana mengizinkanku menjadi kakek secepatnya. Kata-kata Gu Yuan yang tiba-tiba membuat Xiao Yan terkejut. Itu juga menyebabkan wajah Sun Er menjadi seperti apel merah dalam sekejap, yang terlihat cukup imut. Uhuk batuk. Xiao Yan terbatuk-batuk. Tidak disangka Gu Yuan ini, yang dipenuhi dengan tekanan yang kuat, benar-benar mengucapkan kata-kata yang menggoda. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dengan cepat menyapu matanya ke tempat itu dan bertanya, apakah elit klan Gu akan pergi juga? Itu belum semua elit yang kita punyai. Namun, kami harus menunjukkan kekuatan kami yang sebenarnya. Lawan kita adalah klan Hun yang sangat misterius dan tak terduga. Kita tidak boleh ceroboh. Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menyapu banyak ahli dan hatinya sekali lagi terpana oleh kekuatan klan Gu. Gu Yuan adalah yang terkuat di dalam klan Gu. Di bawahnya kemungkinan Raja Terendam Hitam, Gulai, yang hampir tidak pernah ditemui Xiao Yan. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, kekuatan Raja Terendam Hitam kemungkinan telah mencapai awal kelas Dou Sheng bintang 8. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari kepala klan dari klan Yan dan Lei, dia juga eksistensi yang relatif kuat. Di bawah Raja Terendam Hitam, Gulai adalah 3 tua abadi dari klan Gu. Ketiganya berada di kelas Dou Sheng bintang 7 dan memiliki kekuatan yang serupa dengan 4 iblis suci dari klan Hun. Setelah 3 tua abadi adalah banyak sesepuh dari klan Gu. Xiao Yan belum pernah melihat sebagian besar sesepuh ini. Jelas, mereka adalah orang yang sering melakukan retret untuk berlatih. Matanya hanya sekilas melewati mereka ketika dia menemukan tidak kurang dari 5 dari mereka telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 4 atau 5. Jika barisan ini ditempatkan di dataran tengah, itu benar-benar akan dapat menghilangkan penghalang. Bukan hanya rumor yang memungkinkan klan Gu untuk mengambil alih klan Xiao dan menjadi pemimpin dari 8 klan kuno atas namanya. Kekuatan mereka layak untuk posisi ini.
Tentu saja ini yang terjadi jika seseorang mengecualikan klan Hun yang biasanya misterius. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak berani menjamin bahwa mereka sepenuhnya memahami kekuatan sebenarnya dari klan ini. Tatapan banyak sesepuh juga melihat Xiao Yan sementara mata yang terakhir menyapu mereka. Mereka tersenyum padanya dengan sikap yang sopan. Meskipun kemampuan sebenarnya Xiao Yan hanyalah bintang 6 Do Sheng, keberadaan jiwa tingkat D-nya telah memberi mereka tekanan yang luar biasa. Ketika mata hitam itu menyapu mereka, seolah-olah jiwa mereka telah ditembus. Tentu, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan karena usianya. Swos! Suara angin kencang yang intens tiba-tiba ditransmisikan dari langit yang jauh saat Xiao Yan menarik pandangannya. Sekelompok besar sosok hitam melintas di langit. Akhirnya, mereka muncul di langit satu demi satu. Banyak aura kuat segera menyebar, menyebabkan sekitarnya sedikit bergetar. Haha, kepala klan Gu Yuan, teman muda Xiao Yan, semua elit dari klan Yan saya telah dimobilisasi kali ini. Yan Jin dengan tersenyum menangkupkan kedua tangannya dan menghadap Gu Yuan. Puluhan orang berdiri di belakangnya. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka adalah ahli sejati. Xiao Yan hanya secara acak menyapu matanya. Setelah itu, mereka dihentikan sementara di belakang Yan Jin. Ada seorang wanita cantik yang mempesona dengan jubah merah di sana. Wanita cantik itu memiliki senyuman menggoda. Penampilan menariknya yang paruh baya dipenuhi dengan daya pikat yang matang. Namun, Xiao Yan dapat melihat sekilas bahwa wanita cantik ini adalah ahli terkuat kedua dari klan Yan selain Yan Jin. Kekuatannya sebenarnya juga mencapai kelas Do Sheng bintang 7 dan mirip dengan 3 tua abadi dari klan Gu. Wanita cantik itu juga mendeteksi mata Xiao Yan saat mereka berhenti di tubuhnya. Dia mengangkat mata cantiknya dan senyum mempesona terangkat di wajahnya. Sepertinya ada fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam matanya. Fluktuasi itu secara samar-samar menyebabkan seseorang menjadi sedikit linglung. Teknik menggoda jiwa? Xiao Yan merasa sangat terkejut dengan fluktuasi ini. Dikabarkan bahwa ini adalah sejenis keterampilan spiritual dari zaman kuno. Ia mampu mengendalikan seseorang secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Ini bisa dianggap aneh. Namun, ini biasanya efektif melawan mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih lemah darinya. Tingkat kesadaran spiritual wanita cantik ini jelas hanya berada di keberadaan surgawi yang sempurna. Menggunakan apa yang disebut teknik menggoda jiwa di depan Xiao Yan sambil memiliki kekuatan spiritual tingkat ini benar-benar lelucon. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah memikirkan hal ini. Dia tersenyum menatap wanita cantik itu. Tekanan kuat yang tak terlihat dengan tenang menyebar dari alisnya dan dengan lembut melakukan kontak dengan fluktuasi yang dipancarkan dari matanya. Ci! Fluktuasi misterius dari wanita cantik itu runtuh hampir seketika setelah kontak kecil ini. Dadanya tiba-tiba bergetar. Shock muncul di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Jiwanya benar-benar gemetar di bawah tekanan yang kuat. Keberadaan jiwa tingkat D. Wanita cantik itu juga orang yang sangat berpengalaman. Dia dengan cepat memahami situasinya setelah hanya terkejut sesaat. Wajahnya segera muncul seolah-olah dia telah melihat hantu dan buru-buru menghentikan tipuan kecilnya ini. Haha, teman muda Xiao Yan ini adalah klan Yan saya, Pri Huoling. Yan Jin di samping tertawa setelah merasakan tekanan. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa ke arah wanita cantik itu, aku sudah memberitahumu untuk tidak bermain dengan kekuatan spiritualmu atau kamu hanya akan memakan pil pahit. Namun, kamu tidak percaya padaku. Ci, ini Pri Huoling, bukan penatua Huoling. Wanita cantik itu mengerutkan bibirnya. Segera, matanya berair saat mereka melihat Xiao Yan dan tertawa, tidak disangka bahwa dia telah mencapai keberadaan jiwa tingkat D yang legendaris dengan umur semuda ini. Seseorang tidak bisa hanya melihat buku dari sampulnya saja. Klan Xiao telah menghasilkan Xiao Xuan saat itu. Sekarang, itu telah menghasilkan Xiao Xuan yang lain yaitu Xiao Yan. Sepertinya surga benar-benar memberkati klan Xiao. Para sesepuh dari klan Yan di belakang Huoling juga memandang ke arah Xiao Yan dengan cara tertegun.
Keberadaan jiwa tingkat D, bahkan kepala klan Yan Jin di klan Yan belum mencapai level ini. Peri Huoling sangat memujiku. Saya sangat beruntung. Xiao Yan tersenyum. Cara menyapa peri itu menyebabkan senyum di wajah Huo Ying menjadi jauh lebih cemerlang. Jelas, dia sangat menyukai bentuk sapaan ini. Setiap orang harus memahami apa yang akan kita lakukan hari ini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setiap orang harus memahami dengan jelas kekuatan klan Hun di dalam hati mereka. Jika mereka bertarung, seseorang tidak boleh meremehkan musuh. Gu Yuan memandang Xiao Yan saat melihat ini. Dia mengangguk sedikit. Dia melambaikan tangannya dan banyak aura yang luas dan kuat tiba-tiba melonjak di ruang ini. Pergilah. Gu Yuan melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Ruang di depannya retak dan membentuk terowongan besar, yang segera ia masuki. Xiao Yan dan Sun Er, yang tampak seperti kuburan, sepi sunyi senyap, tanpa pelukan dan tanpa ciuman, segera mengikutinya. Para ahli dari 3 klan dengan cepat menyerbu masuk, dan terowongan spasial mulai menyebar secara bertahap setelah orang terakhir memasuki dalamnya. Sosok cahaya dengan cepat bergegas di atas langit, menghiasi markas besar aliansi Skyman Shah di dataran tengah, sementara pasukan besar meninggalkan alam Gu. Setelah itu, mereka terbang menuju wilayah barat laut dataran tengah dari segala arah. Keributan melanda seluruh dataran tengah ketika sejumlah besar ahli meninggalkan aliansi Skyman Shah. Semua orang memahami bahwa satu-satunya faksi musuh yang dapat mendorong aliansi Skyman Shah untuk mengirimkan ahli dalam jumlah besar adalah klan Hun yang sangat misterius. Bayangan pertempuran menyelimuti seluruh dataran tengah.